Saya mau sapa semua. Nah, sudah masuk semua. Saya sapa semuanya lagi. Shalom Cik Tresa, Shalom Pak Nengah, Shalom Pak Ferry, Bu Yinin, Shalom Bu Rita, Shalom Ci Yanti, Shalom Ci Sansan, Shalom Bro Hendra, Shalom Bu Yuli Rivera, Shalom Cik Jenny, puji Tuhan. Shalom Ako, Shalom Pak Gunawan yang lagi nyetir ke gereja, Shalom Cik Lime yang lagi nyetir pulang, Shalom Tante Ida, puji Tuhan. Sehat Tante, sudah lama gak lihat Tante Ida. Puji Tuhan, seneng banget. Merry Christmas Tante Ida. Shalom Bro Reitan, Shalom Cik Eni, Shalom Grace, Marcella, Shalom Cik Jen, Shalom Cik Yanti, Akohnok, Shalom juga Pak Ahwa dan Cilike. Ya, puji Tuhan. Saudara gak apa-apa, sekalipun masih holiday mood, tapi saudara yang di rumah punya waktu, kita mau gunakan untuk tetap memuji, menyembah Tuhan. Amin. Saya rindu saudara dan saya tutup tahun 2020 finishing well and strong di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita nyanyi sama-sama buat Tuhan. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Semua tepuk tangan ya saudara. Nyanyi ya dengan iman, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa lebih dari pemenang? Ya, katakan dengan iman. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua sorakan haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, saudara, nyanyi sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Amin, haleluya. Oh, panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri depan dia, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya saudara dan saya akan keluar jadi umat yang lebih dari pemenang untuk 2020. Amin. Karena seperti pesan Pak Niko tadi malam, hanya pemenang yang masuk surga. Amin saudara. Apapun masalah pergumulanmu, biarlah kita tetap kuat, kita tetap on fire di dalam Tuhan, dan menutup 2020 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Nyanyi dengan iman ya saudara. Ku menang bersama Yesus.
dahsyat. Amin saudara. Wow, haleluya saudara. Tadi malam saudara ya, kami ada Zoom gitu ya saudara ya, penjaga-penjaga menara doa dan yang ikut menara doa di UPT bersama dengan Pastor Niko. Saudara, Pastor Niko sharing saudara. Jadi tahun ini saudara ya, dia ulang tahun tanggal 20/02/2020. Tanggalnya bagus ya saudara ya, 20/02/2020. Dia bilang, wah tanggalnya bagus. Terus dia terakhir ngomong ini, bagus buat pembentukan saya. Wah haleluya saudara. Waktu dengar itu saudara, saya nangis saudara. Kenapa? Saudara, kalau saudara diproses, saya mau katakan buat saudara, bukan cuman saudara. Pastor Niko, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pun sampai dengan tahun ini dia masih diproses, dia masih dibentuk sama Tuhan. Jadi saya mau encourage buat saudara, nikmati setiap proses pembentukan Tuhan. Amin. Jangan menyerah dengan proses pembentukan Tuhan. Dan Pastor Niko bilang, saudara, pastikan saudara dan saya bilang kita lebih dari pemenang. Amin. Saya mau ajak saudara juga ngomong malam hari ini, saya pemenang. Ayo ngomong saudara walaupun di mute. 1, 2, 3. Saya pemenang. Tunjuk diri saudara ya. Apapun pergumulanmu hari ini, masalahmu, sakitmu, seperti Pastor Niko berkata, bangkit pasukan, kita menang bersama Yesus. Sekali lagi ngomongin saudara, saya pemenang. 2, 3. Saya pemenang. Sekali lagi, saya pemenang. Sekali lagi dengan iman, saya pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena hanya pemenang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin saudara. Kuat dan teguhkan hatimu, tetaplah setia, karena pemenang akan masuk kepada Yerusalem yang baru. Saudara dan saya di dunia ini sedang ada di gedung transit. Saudara, di khotbah Bu Indri kemarin sudah dibahas ya saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan yang mendapat penglihatan bahwa kita ini sedang ada di gedungnya gedung transit. Kemudian ada undangan emas. Undangannya tidak ada tanggalnya, tapi di dalam undangan itu tidak semua ada medali. Hanya yang ada medalinya, artinya pemenang, yang akan masuk ke pernikahan perjamuan anak domba. Artinya apa saudara? Bila saudara dan saya tetap setia, amin. Karena waktu kita setia menang di 2020, kita juga akan menang di 2021. Ya sama-sama belajar lagu ini saudara, nyanyi pujian ini ya saudara. Oh Yerusalem. Grace dan Marcella boleh tolong carikan lagunya. Mulia hatiku rindu ke sana. Katakan oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Mulia hatiku rindu ke sana. Ku rindu
Yerusalem ini bukan berarti kota Yerusalem yang sekarang, tapi Yerusalem baru, surga yang mulia. Saudara, besok kita akan dilayani oleh Saudara Ronald. Dia adalah salah satu pengerja dari GBI Miracle Service Bali. Dia sempat terkena COVID-19 dan koma selama 14 hari. Dan dia sempat dibawa sama Tuhan ke surga. Saudara, apa yang dia lihat seperti yang saya lihat. Dia melihat taman yang sangat indah. Dan dia melihat sesosok Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Kilang gemilang wajahnya, saudara. Dan kasihnya yang besar. Saudara, itulah yang menjadi pengharapan saudara dan saya. Kalau kita menderita, kita bergumul di dunia ini, setia sampai akhir. Biar waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, saudara dan saya ikut ke Yerusalem yang baru. Amin, saudara. Di surga gak ada tangisan, gak ada ratapan, gak ada sakit penyakit padian. Di surga gak ada sakit penyakit. Kita pakai tubuh kemuliaan, sehat, kuat, memuliakan nama Tuhan. Amin. Roretan juga, semua kita yang pernah sakit, ingat di surga kita pakai tubuh kemuliaan. Gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan, gak ada air mata. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus benar-benar persiapkan diri saudara dan saya, untuk kita pastikan waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita ikut bersama Tuhan ke surga. Amin, saudara. Yuk nyanyi sekali lagi dengan segenap hati dan kerinduan kita. Oh Yerusalem, tempat mulia, hatiku rindu. Kami gak mau ketinggalan Tuhan Yesus. Kami mau ikut ke surga di mana Yesus berada. Oh Yerusalem. Kesana. Tak lama lagi Yesus datang jemput saudara dan saya. Lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kami mau ikut ke sana Tuhan Yesus. Kami mau ikut ke sana Tuhan. Kami mau sama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau ikut ke sana Tuhan. Kami mau berada di tempat Yesus berada. Tak lama lagi Tuhanku, Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah. Saya minta Cik Yanti berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Saya minta Cik Yanti berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Cik Yanti boleh di-unmute. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sudah menyembah memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami akan menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, keurapi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah Engkau mempersiapkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan.
tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi bisa menjadi rema buat kami Tuhan. Amin. Jalani hari-hari yang dengan situasi keadaan yang seperti ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Terima kasih, persiapkan hati kami Tuhan, setiap kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami terima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang merasakan Tuhan hadir di hidup kita hari ini? Haleluya. Amin, Baik. amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada trailer yang Bro Hendra boleh tampilkan. Kira-kira siap enggak Bro Hendra? Sambil Bro Hendra siap, tolong Share saudara ya, kita baca Wahyu. Buka kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara yang Alkitab. Haleluya. Kita baca kitab Wahyu pasal sudah? Sudah. Baik. Silakan Bro Hendra. Belum ada suaranya. Nggak keluar suaranya ya. Oh, masih di unmute Bro Hendranya soalnya. Mungkin masih di unmute. Ya di mute dulu, di unmute dulu maksudnya. Karena ya, ulangin dari awal boleh? Ya. Jadi ini Ronald, saudara. Jadi tour guide di Bali. Pak, mungkin baca firman dulu aja Pak, saya siapin dulu Pak. Baik, Oke. nanti siapin dulu ya di tengah-tengah. Baik, kita baca kitab Wahyu pasal yang kedua. Saudara harus sabar ya, demikianlah teknologi ya. Ya. Tadi saya juga tadi pagi mimpin UPT saudara dari jam 8 sampai jam 9. Ya, begitu jam 9 sudah selesai, saya tutup. Ada session selanjutnya GBI dari Jakarta. Waktu mereka lagi nyanyi satu lagu, listriknya mati, jebret itu saudara. Wah, mati, pemain musiknya kegelapan semua, ya sound systemnya mati semua. Terus Pak Pendetanya panggil-panggil, Pak Beni, Pak Edi, Pak ini tolong lanjutin gitu saudara. Akhirnya saya nambah jadi 2 session saudara. Istri saya kok nggak selesai-selesai, biasanya sejam 2 jam. Ya maklumlah, versi UPT yang dari Jakarta listriknya mati, PLN-nya lagi pengurangan jamnya, jadi akhirnya mati semua, timnya juga nggak bisa main musik dan lampunya juga mati. Itulah teknologi, memang indah kita pakai Zoom, tapi sekali lagi kita semua harus bersabar. Kadang ada masalah-masalah teknik, masalah-masalah listrik, internet connection dan sebagainya. Tapi biarlah kita tetap fokus dan siap diberkati firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya ingin dengar suaranya Ibu Yuli. Sudah lama tidak dengar suaranya Bu Yuli. Boleh Bu Yuli dibaca Bu Yuli? Wahyu Bu, paling belakang. Enak udah, kitab Wahyu paling belakang. Di unmute boleh Bu Yuli. Ya, di unmute dulu Bu. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu ayat 2 pasal 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Baik, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar ya, akan diskusi tentang jemaat Smyrna, yaitu jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal yang kedua. Nah, itu peninggalannya saudara, gedung-gedung yang masih ada di daerah Roma, di daerah kalau nggak salah sekitar Turki, saudara-saudara, itu gedung gereja jemaat Smyrna, kota Smyrna. Nah, yang saudara-saudara yang menarik dari jemaat Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Smyrna adalah jemaat yang paling banyak mengalami aniaya. Jadi aniaya yang luar biasa dilakukan oleh tentara-tentara Romawi kepada orang-orang Kristen. Lihat gambar yang pertama, saudara, mereka ada yang disalib, kemudian ditaruh di gelanggang olahraga. Kalau saudara lihat matadornya Spanyol, itu kan manusia dikejar-kejar dengan banteng. Tetapi saudara-saudara, ini yang menarik, manusia ditaruh di gelanggang dan dilepaskan oleh Nero singa-singa yang haus dan lapar. Sehingga banyak orang Kristen yang meninggal karena diadu melawan singa, bahkan mereka disalib. Bukan hanya itu saudara-saudara, kalau perlu mereka dirajam oleh batu, seperti kisahnya Stefanus. Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus zaman itu tidak gampang. Oleh sebab itu mari kita bersyukur, katakan amin. Amin. Kalau malam hari ini kita masih dikasih kesempatan ibadah, masih bisa ada heater, ya masih bisa ada minum kopi, teh anget di samping kita, ada yang sambil tiduran di kasur, enggak apa-apa, enak. Kalau dibandingkan jemaat Smyrna waktu itu, mau beribadah aja, saudara-saudara, nanti disalib kalau ketahuan. Mau beribadah ditangkap, dilawankan sama singa, atau dilempar sama batu. Oleh sebab itu, kalau kita ada kesempatan beribadah memuji Tuhan, kita pergunakan dengan baik. Yang setuju lambaikan tangan. Amin. Amin. Bukan berarti mengancam, tetapi nanti ada saatnya. Saat antikris datang, maka kita akan dibatasi untuk beribadah. Kita akan sulit. Selama masih ada kesempatan beribadah, yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghormati Dia. Lanjut, ya. Apa yang terjadi buat jemaat yang ada di Smyrna, saudara? Saudara, yang menarik jemaat Smyrna adalah, tolong dibaca, Cik Jenny, apa yang terjadi? Yes. Tidak ditegur, tetapi dipuji Tuhan. Oke. Diselamatkan saat rapture. Yes. Tuhan memberi mahkota kehidupan. Amin. Saudara, di kitab Wahyu, Tuhan memberikan pesan kepada 7 gereja. Yang menarik, jemaat Smyrna ini tidak didapati kesalahan. Wow, jemaat Smyrna tidak ditegur, bahkan dipuji. Siapa yang mau dipuji oleh Tuhan? Amin. Bayangkan saudara, ini hampir sempurna jemaat Smyrna ini. Bahkan dikatakan mereka diselamatkan saat rapture. Jadi saat sangkakala dibunyikan, jemaat Smyrna mendapatkan janji. Mereka akan semua diangkat Tuhan, diselamatkan. Bukan hanya itu. Mereka diangkat, diselamatkan, dibawa ke Yerusalem baru. Tetapi yang menarik, kepada mereka diberikan mahkota kehidupan. Wow. Siapa yang mau diselamatkan rapture dan terima mahkota kehidupan? Amin. Wow, ini jemaat Smyrna ini ciamik, saudara. Orang Jakarta bilang, udah nggak ditegur, nggak ada kesalahannya. Waktu akhir zaman dia rapture, diselamatkan. Dan berikutnya bukan hanya diselamatkan masuk Yerusalem baru, tetapi mendapatkan mahkota kehidupan. Wow, saya pingin seperti jemaat Smyrna ini. Nah, oleh sebab itu 3 hal yang kita akan belajar supaya kita menjadi jemaat Smyrna. Seperti jemaat Smyrna maksud saya. Nah, lanjut. Nah, itu kota Smyrna, saudara. Ya, kota Smyrna.
3 pelajaran berharga dari jemaat Smyrna. Lanjut, haleluya. Yang pertama, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami aniaya karena mengikut Kristus. Ya, saat kita setia, Tuhan pasti memberikan reward atau penghargaan dan mahkota. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita mengiring Kristus, mengikut Kristus, kita pasti menghadapi yang namanya aniaya. Menghadapi yang namanya persoalan dan pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji lautan tidak bergelombang. Kalau lautan tidak bergelombang itu kolam renang, saudara-saudara. Namanya hidup pasti punya masalah. Saya mau tanya, siapa yang hari ini punya masalah? Puji Tuhan, yang angkat cuma 2 orang, haleluya. Siapa yang masalahnya banyak? Angkat tangan. Waduh. Siapa yang suka bikin masalah? Angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, namanya orang hidup, masih bernafas, kita pasti punya masalah pergumulan. Tetapi ingatlah, janji Tuhan asalkan kita setia, asalkan kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Seperti khotbah Christmas minggu lalu, atau bukan minggu lalu ya, kemarin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Katakan amin. Amin. Anak kecil ada masalah. Ya. Agak dewasa sedikit, teenager punya masalah. Milih pacar yang tepat gimana ya? Baru nikah ada masalah penyesuaian diri. Mau punya anak kecil ada masalah, haleluya. Tiap hari harus mijetin istrinya, haleluya. Aduh pak sakit sini, aduh pak sakit sini, ucok encok gitulah, haleluya. Ya ini sharing aja. Tapi dokter bilang, nurse-nya no pain no gain. Nah kalau nggak mau berjuang ya nggak dapat apa-apa. Memang hamil sulit, makanya diatur, nggak boleh naik turun tangga. Ada pain, ada pengorbanan. Tetapi percayalah Tuhan akan memberikan reward mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia. Katakan amin. Amin. Untuk Anda ibadah hari ini, mungkin aduh Pak udah dingin, enaknya di bawah selimut. Apalagi Pak Benny kalau Zoom sekarang suruh wajahnya diperlihatkan. Saya nggak bisa nyantai Pak, biasanya saya Zoom di bawah selimut gitu. Handphonenya di mana? Di bawahnya selimut juga gitu ya saudara. Dingin sekarang Pak Benny minta di wajahnya dikelihatin. Aduh, ada alasan untuk kita saudara bisa tidur nyenyak. Tetapi saudara dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Anda yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Amen. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Amen. Anda terima kekuatan yang baru. Amin. Saudara, bulan yang lalu kita semua dikagetkan dengan peristiwa yang di Sigi, Sulawesi. Orang sedang beribadah, tiba-tiba teroris datang. Saudara, begitu sulitnya menjadi orang Kristen. Mungkin banyak orang berkata, loh Pak, itu menyembah Tuhan loh, itu ada di gereja loh. Kok bisa ya dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa orang-orang yang mati syahid seperti itu, kita percaya mereka sudah ada di surga. Amen. Dan mereka memperoleh mahkota kehidupan. Amen. Oleh sebab itu tadi kita nyanyi Yerusalem baru. Wow, saudara, Ronald besok akan bersaksi. Dia dibawa ke surga. Dan dia ngomong, aku nggak mau pulang Bapak, karena di surga indah luar biasa. Tetapi Tuhan berkata tugasnya belum selesai. Bro Indra sudah bisa? Nah ini ada trailernya. Jadi ajak teman-teman yang lain untuk datang besok ikut Zoom supaya dengar ini. Ya ini Bali ini, orang Bali. Ya temannya Mbak Nengah ini. Wow, bukan teman sih, dari Bali sama-sama. Dari Denpasar, saudara. Beli Ronald, saudara. Diangkat. Nah ini ada trailernya. Dia berkata hidup ini kesempatan. Selama kita hidup, mari kita gunakan dengan baik. Dia pemandu wisata kerjaannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Bagi-bagi sembako dia. sementara. Bagi-bagi sembako. Pakailah Main gitar. Istrinya. Tapi tiba-tiba kena COVID, saudara. Koma 14 hari. Oksigennya tinggal 30%. Kadar oksigen di Kadar darah. oksigen ya. Akhirnya sembuh, pulang ke rumah. Yesus baik. Semangat sayang. Puji Tuhan. Aku sembuh. Baik, ini trailernya saja. Oleh sebab itu besok kita dengarkan kesaksian dia. Thank you, Bagaimana Pendeta. Tuhan membawa dia ke surga. Jadi saudara juga mungkin nanti kita akan wawancara dua babak episode. Yang kedua kita akan wawancara istrinya. Istrinya berdoa untuk dia di rumah sakit selama 14 hari. Padahal di ruang isolasi istrinya bilang, "Dok, ruangan yang paling dekat dengan isolasi di mana?" Selisih 2 ruangan. Setiap hari dia doakan tembok karena Ronald mungkin daerah sana didoakan. Dan puji Tuhan doanya dijawab. Oleh sebab itu ada kuasa di dalam doa. Katakan amin. Amin. Saya cuma mau kasih tahu bahwa surga itu real. Surga itu nyata. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu hari ini, ada Yerusalem baru, ada mahkota baru Tuhan. Itu bukan omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan dongeng. Tadi saya dengerin dia kesaksian di YouTube ada, baru dimasukin yang lihat sudah 28.000, Saudara. Dan waktu saya cek sama Lia, gimana surga? Benar, apa yang dikatakan dan dilihat sama istri saya benar. Jadi kalau saudara hari ini maaf, Anda masih ragu-ragu, nggak ada surga, Anda masih ragu-ragu, surga itu nggak ada, pastikan saudara hari ini mantep, surga benar-benar ada. Dan diberikan bagi orang-orang yang setia. Amin. Amin. Oleh sebab itu siapa yang mau cinta Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita surga. Jangan Amin, bilang, amin. aduh Pak, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh bukan. Lihat sandal di bawah telapak kaki ibu, saudara. Nggak ada. Benar, saudara. Surga itu nyata. Ini saat-saat yang tepat. Di saat sulit, pandemik ada. Kita harus terus setia. Supaya Tuhan menyelamatkan kita semua. Dan kita naik ke surga. Saya jamin, Ronald juga bilang, di surga tidak ada orang yang kedinginan. Di surga nggak perlu jaket. Di surga nggak perlu kaos kaki, heater di sampingmu, nggak perlu. Karena di surga damai sejahtera, kekal untuk selama-lamanya. Tepuk tangan Amin. dulu. Amin. Amin. Itu rumah saudara, Amin. itu tempat saudara, Ya. itu hadiah buat saudara, itu pengharapan bagi kita semua. Oleh Amin. sebab itu, sesulit apapun pergumulan yang kita alami di dunia ini, sesulit apapun pelayan kita hadapi, tetap semangat. Amin. Tetap cinta Tuhan, Amin. tetap mengasihi Tuhan. Karena apa? Amin. Surga itu nyata. saudara. Amin. Wow. Amin. Saya aja dulu waktu dijanji, kamu nanti berangkat ke Amerika tanggal ini. Waduh seneng, hampir 3 hari nggak bisa tidur. Begitu sampai Amerika, ya gitu gini aja. Tetapi ini jauh lebih indah daripada Amerika. Surga yang mulia. Lanjut. Terima kasih. Haleluya. Saya berharap Anda masih excited. Yang kedua, apa yang dihadapi dan dialami oleh... Ya, jadi kita harus bertahan sampai akhir. Yang kedua, tolong Cik Sansan dengan suara yang semangat.
Baca ya, Pak. Yes. Jangan direnungkan, kalau direnungkan gimana? Oke. Aku pikir baca ayat. Oke. Yang kedua, dia adalah Alfa dan Omega. Jangan menyerah saat menerima tugas yang berat dan sulit. Example, pelayanan di Afrika dan Papua. Jika dia yang memulai, dia yang akan mengakhirinya. Pernikahan dan pelayanan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Thank you. Saya akan explain itu. Saudara, kalau Tuhan itu memulai, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Jadi yang pertama, jika Anda sekarang diberikan tugas yang berat dan sulit, ada tanggung jawab di depanmu. Tanggung jawab mungkin sebagai istri, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab untuk melayani Tuhan, tanggung jawab sebagai mama dan papa. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan Anda memulainya, kalau Tuhan bersama dengan saudara, Dia yang akan mengakhirinya. Setuju, katakan amin. Amin. Ada teman saya yang diutus ke Papua, 37 tahun dia di Papua. Padahal dia orang New Jersey asli, orang bule. Begitu sampai di Papua 37 tahun pulang, sekarang bahasa Indonesianya medok. Bahasa Inggrisnya yang aneh justru. Padahal wong bule asli, saudara-saudara. Tugasnya apa di sana? Nerjemahkan Alkitab untuk salah satu suku di Papua. Padahal suku itu jumlahnya cuma 30.000. Tetapi dia terjemahkan Kejadian sampai Wahyu dalam bahasa Papua yang sulit. Tapi akhirnya selesai. Ada pernah saatnya dia kena malaria. Ada saatnya dia ditangkap oleh orang-orang adat di sana. Saudara, ada beberapa pendeta juga yang dikirim ke Afrika. Mereka begitu sulit. Tetapi yang menarik adalah waktu mereka terus setia, Tuhan memberikan tuaian yang besar. Afrika dilawat Tuhan, Papua diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi dia Alfa dan Omega. Anda yang sedang menghadapi tugas yang berat, baik dalam pernikahan atau pelayanan, jangan berkata, aduh mundur deh, gak kuat. Angkat tangan, give up. Jangan lihat rumput tetangga. Karena rumput tetangga selalu kelihatan hijau. Oh, kok hijau? Salah istri saya. Katanya Pak Tim, enggak, rumput tetangga juga tidak hijau karena perlu disirami juga. Kalau nggak disirami ya tetap layu, saudara. Udah, jangan membanding-bandingkan. Yang alfa, yang dari Tuhan, yang dimulai, ya itu yang Tuhan berikan. Haleluya. Jadi mari kita setia dengan apa yang Tuhan sudah berikan, sebab Immanuel janjinya, Tuhan beserta kita. Ada Amen. kebajikan dan kemurahan Tuhan Amen. yang mengikuti kita. Dia Alfa dan Omega. Amin. Kalau dia yang membuka bisnis, tidak ada yang bisa menutupnya karena Amen. Tuhan yang membuka bagi kita. Amen. Kalau Tuhan yang mempertemukan kita dengan pasangan kita, selamanya dia Alfa dan Omega. Amen. Haleluya. Kalau Tuhan yang membawa saudara ke Amerika, Tuhanlah Alfa, dan kalau Tuhan yang membawa, saudara pasti akan dapat izin tinggal dan dapat green card. Amen. Yang setuju lambaikan tangan, Amen. yang enggak lambaikan tangan tidak dapat green card. Haleluya. Kecuali ada yang mau pulang Indonesia, nggak apa-apa. Karena Alfa dan Omega, saudara-saudara. Dikatakan akulah yang awal. Karena jemaat Smyrna menghadapi tantangan yang berat dan mereka sempat berkata, apakah ada Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana kasihnya Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hidup ini ditentukan dan di-create, diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Saudara besok akan dengar kesaksian Ronald. Waktu dia di surga, diperlihatkan kehidupannya. Suatu saat dia naik sepeda, saudara hampir jatuh. Tetapi saudara waktu dia hampir jatuh, dan akhirnya jatuh. Di tempat dia jatuh itu sebenarnya ada 2 batu yang besar. Ternyata Tuhan memperlihatkan, saudara, batu itu ditiup sama Tuhan. Akhirnya pergi menyingkir batunya dan dia jatuh selamat. Di situ Ronald nangis, saudara. Suatu saat dia nakal, diusir sama orang tuanya. Dia tidur di kuburan di Bali. Waktu dia sedang tidur,
Tuhan memperlihatkan ada ular hijau besar, saudara, mau mematuk dia. Tetapi saat itu malaikat Tuhan sendiri datang menghardiknya. Akhirnya ularnya pergi. Ronald, saudara, ingat semua itu. Dia tahu, wow, Tuhan itu menyertai kita, anak-anaknya. Saya yakin juga nanti waktu kita ke surga, Tuhan akan memperlihatkan kita. Banyak kali kita menghadapi masalah, pergumulan, dan bahaya demi bahaya dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan meluputkan kita satu persatu oleh karena kemurahannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Lanjut, terakhir. Apa yang terjadi buat jemaat yang ada di Smyrna, Bapak Ibu Saudara? Saya janji nggak lama. Yang ketiga, ya, kita ini di dalam peperangan. Mari berjuang sampai akhir. 3, lanjut. Jangan menyamakan berkat dengan kekayaan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan jemaat Smyrna ini miskin harta, tetapi kaya rohani. Saudara, kaya rohani itu artinya apa? Mereka walaupun tidak punya duit atau harta yang banyak, uang yang banyak, tetapi mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang melayani. Jadi jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya iman. Dan percayalah, orang yang kaya iman, Jehovah Jireh, Tuhan selalu mencukupi keperluan dan kebutuhan kita. Katakan amin. Amin. Jangan sampai harta dunia menjadi ukuran. Kalau diberkati harus kaya. Kalau kaya berarti diberkati. Pertanyaannya lah, kalau kayanya dari korupsi. Kalau kayanya ambil duitnya COVID-19. Kalau kayanya karena perkara-perkara yang sia-sia, apakah itu berkat? I don't think so. Oleh sebab itu jangan selalu menggambarkan atau berkata, menyamakan, wow, orang yang kaya itu orang diberkati. Belum tentu, saudara. Orang yang kaya belum tentu diberkati, karena orang yang kaya nggak bisa tidur, orang yang kaya bisa sakit-sakitan, orang yang kaya tidak punya damai sejahtera, orang yang kaya anaknya, keluarganya amburadul, orang yang kaya nggak bisa beli rumah yang nyaman walaupun duitnya banyak, nggak bisa beli kasur yang nyaman untuk tidur, mungkin kasurnya baik tetapi nggak bisa tidur yang nyaman. Orang kaya bisa beli obat, tetapi kesehatan tidak bisa dibeli. Bapak, Ibu, Saudara, jadilah orang yang kaya rohani. Amin. Tetapi juga diberkati secara material. Artinya, semua yang kita perlukan cukup. Amin. Katakan amin. Amin. Mau beli rumah, cukup. Mau beli mobil, cukup. Mau bayar lawyer, cukup. Mau nyekolahkan anak, cukup. Mau bayar bill, semua cukup. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau dicukupi kebutuhannya? Amin. Amin. Itulah artinya diberkati. Amin. Ya, saya cuma mau cukup aja. Semua, ya, mau pulang Indonesia cukup. Ya, jadi kita ini yang terpenting adalah rohani kita, taat dan setia melayani Tuhan. Sebab apa? Sangat berbahaya. Saya lihat ini selama saya melayani Tuhan 25 tahun, sangat berbahaya. Kalau orang itu kaya, punya duit, harta yang banyak, tapi nggak cinta Tuhan. Nggak kaya rohani. Ujung-ujungnya kawin lagi. Ujung-ujungnya nyeleweng lagi. Ujung-ujungnya yang aneh-aneh. Karena apa? Nggak cinta Tuhan. Tetapi kalau sudah cinta Tuhan, sudah taat, sudah setia, sudah siap melayani, mereka diberkati usahanya. Saya percaya mereka akan semakin melayani lagi dan membantu orang-orang yang susah. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, ya, saudara, kita doakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Kadang kita sebagai orang tua, ya, saya merasakan ini, mau dikasih omongan lagi. Yang kedua, saya merasakan Tuhan, kita harus doakan anak-anak kita supaya mereka cinta Tuhan. Sebab apa? Waktu mereka cinta Tuhan, kalaupun kita nggak bisa kasih gono gini yang banyak, warisan yang banyak, tapi karena mereka cinta Tuhan, pasti mereka akan diberkati, Amin. sukses. Yes. Amin. Tapi kalaupun kita kasih duit triliunan, miliaran, kalau mereka nggak cinta Tuhan, justru akan menjadi momok dan bumerang bagi mereka. Berapa banyak anaknya orang kaya tersangkut narkoba, keluar masuk penjara, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena apa? Mereka nggak kaya secara rohani.
Doa kita semua yang ada di tempat ini semua kaya rohani. Amin. Dan semua cukup. Katakan amin. Amin. Haleluya. Semua dicukupi. Amin. Amin. Beli rumah cukup. Amin. Amin. Beli mobil cukup. Amin. Amin. Haleluya. Semua cukup. Karena anugerah Tuhan. Sebab apa janjinya? Jehovah Jireh. Dia mencukupi semua keperluan kita. Kesimpulannya, untuk bisa rapture, peroleh mahkota kehidupan seperti jemaat Smyrna. Yang pertama, bertahan dan setia sampai akhir. Amin. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu Alfa. Dia yang memulai. Dan kalau dia memulai, tidak ada yang bisa menutupnya karena dia Omega. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk menjadi kaya rohani. Semakin setia, semakin cinta Tuhan, semakin melayani Tuhan. Dan 3 karakter inilah yang dimiliki oleh jemaat Smyrna dan juga jemaat Zoom yang ada malam hari di tempat ini. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang sulit ini semakin banyak kita mengerti bahwa sekali lagi hidup ini adalah kesempatan. Jadi semua besok kalau boleh ikut dengar kesaksiannya Brother Ronald. Bagaimana dia mengalami lawatan jamahan Tuhan dibawa naik ke surga. Dan saudara akan merasakan begitu saya sharing, saya juga dijamah Tuhan. Karena setelah dia pulang ke dunia ini, aduh mau berbuat dosa itu rasanya takut sekali. Karena sudah tahu bahwa surga itu ada. Nggak berani main-main. Mau marah sama istrinya nggak berani. Mau aduh nggak berani, nanti nggak masuk surga gitu. Oleh sebab itu saya sering cerita dan sharing tentang surga. Bukan Pak Benny nakut-nakutin ini supaya kita nggak masuk neraka. Bukan menakut-nakutin, saudara. It is real, ada. Saya cuma mengingatkan sebab kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ada yang ngomong, Pak jangan khotbah akhir zaman toh Pak. Kita jadi ditakut-takutin ini. Supaya Pak Benny kita jadi lemes loyo. Nggak semangat. Nggak, justru. Karena kita khotbah akhir zaman kita tahu Tuhan segera datang. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Menjadi istri yang baik. Suami yang the best. Orang tua yang the best. Sebab waktunya singkat. Tuhan akan segera datang. Amin. Dan bagi kita yang berdoa untuk keluarga kita, kami mendoakan terus keluarga kita. Karena kita cinta mereka, mengasihi mereka. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal di muka bumi ini. Sebab saudara-saudara, orang yang tertinggal akan masuk namanya masa antikris. Kalau saudara tahu, belajar masa antikris adalah masa aniaya. Maka kepala akan ditaruh tanda 66, tangan akan ditaruh 66. Kalau tidak memiliki tanda 666, tidak boleh belanja, tidak dapat makanan, tidak dapat fasilitas. Jadi kita harus menyangkal Kristus. Nanti ada pelajaran akhir zaman. Tetapi orang-orang yang diangkat Tuhan rapture, kita akan hidup kekal bersama-sama di surga. Saya tidak khotbah-khotbahnya Ronald, tapi ajarlah kami semua malam hari ini sadar dan mengerti. Surga, heaven is real. Mari kita mau masuk ke sana, ke Yerusalem baru. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini, Tuhan pasti sembuhkan engkau. Amin. Tuhan pasti pulihkan engkau. Amin. Jangan takut. Biarlah kita serahkan hidup kita ini. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Yang awal dan yang akhir. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu yang Ronald tadi nyanyikan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tolong Grace, masih ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Ketinggian ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa
engkau sempat merasa lemah, tidak kuat, sadari bahwa surga itu benar-benar nyata, ada, Amin. dan disediakan bagi Anda, bagi kita semua orang yang cinta dan mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, kami pun juga mengalami banyak pergumulan. Tapi ada satu penghiburan yang luar biasa. Kalau kita tetap setia sampai akhir, maka Tuhan akan bawa kita ke Yerusalem baru surga. Plus yang nomor 2, kita terima mahkota kehidupan. Amin. Amin. Hadiah yang kekal dari surga. Amin. Oleh sebab Amin. itu, Amin. sesulit apapun dalam mempertahankan imanmu, at least kita nggak seperti teman-teman kita yang di Sulawesi, harus digorok, harus dipenggal. Tapi mungkin saudara diledekin, ngapain kamu ke gereja terus, ngapain kamu kasih perpuluhan. Saudara, kalau dibanding jemaat di Smyrna di Sulawesi itu nothing. Atau mungkin saudara digosipin, oh sok rohani, doa-doa terus, doa wes gak usah jadi orang Kristen yang nyantai-nyantai aja, nikmati hidup. Mungkin saudara dibully, dijelek-jelekan, dikucilkan sama keluarga atau teman-temanmu karena engkau gak hangon, gak dugem bersama dengan mereka. Saya beritahu, it's okay, karena Tuhan memberikan surga dan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia. Katakan amin. Amin. Untuk apa kita dapatkan dunia ini? Untuk apa kita dapatkan Mercy, BMW, rumah yang bagus? Tapi kalau kita binasa, for what? Dikatakan, untuk apa kita dapatkan segala dunia ini kalau kita binasa? Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan begini. Kita ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, kita dapatkan surga, dapatkan mahkota. Yang ketiga, selama kita hidup di dunia ini, kita disertai oleh Tuhan. Amin. Selama kita hidup di dunia ini, kita dicukupi kebutuhan kita, nggak pernah ditinggalkan. Amin. Saudara mau milih mana? Hidup disertai Tuhan, dicukupi Tuhan, mati masuk surga dan terima mahkota kehidupan. Amin. 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 Saya mau seperti itu, seperti jemaat Yes. Smyrna. Amin. So, haleluya. Maka kita akan mengalami damai di bumi dan juga damai di surga. Nyanyi sama-sama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari katakan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, Saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, setelah pandemik ini jangan saudara berpikir, Tuhan Yesus masih lama datangnya, atau habis pandemik ini Tuhan Yesus datang. Gak ada yang tahu waktunya saudara. Tapi seorang hamba Tuhan dari India, dia mendapatkan penglihatan. Hari-hari ini kaki Tuhan sedang menginjak bumi karena amarahnya, karena kejahatan umat manusia yang begitu luar biasa di hadapannya. Sehingga Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi di dunia. Saudara, kalau Tuhan sudah mencurahkan amarahnya bagi dunia ini, kita gak akan tahu kapan dia datang, saudara. Kita gak tahu, mungkin bisa besok atau bulan depan atau tahun depan, gak tahu, gak ada yang tahu. Tapi jangan juga kita berpikir, Tuhan Yesus masih lama datangnya. Enggak, saudara. Tuhan Yesus datang segera. Tuhan Yesus mau datang segera jemput saudara dan saya. Pastikan kita selalu berjaga-jaga. Pastikan kita selalu siap sedia. Roh kita terus on fire di dalam Tuhan. Dan terus doakan keluarga kita.
supaya seisi rumah kita, seluruh keluarga kita juga diselamatkan, tidak ada yang tertinggal. Setiap hari saya berdoa, saudara, oh semua jemaat pengerja ada yang ketinggalan. Karena kalau kita ketinggalan, kita akan mengalami nasa aniaya antikris. Tapi saya berdoa saudara dan saya akan bertahan setia sampai akhir. Amin saudara, amin, haleluya. Yuk nyanyi sekali lagi. How I love you Lord, I love you Lord. Kami mau tetap cinta Tuhan Yesus, kami mau terus cinta Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau cinta Engkau Tuhan. I love you Lord, forever I love you Lord. How I love you, how I love you Lord. I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, oh I love you Lord. I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord, forever I love you. Selamanya kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Forever I love you Lord. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami. Biarlah kami terus bertahan setia cinta Tuhan Yesus. Sekalipun banyak pergumulan tantangan di dalam dunia ini, tapi kami mau tetap cinta Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus selama-lama-lamanya. Kami gak mau tukar keselamatan di dalam Yesus dengan harta, tahta, cinta yang palsu dari dunia. No Tuhan, kami mau kaya secara rohani, setia, setia sampai akhir, sampai Kau datang jemput kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semua yang dengar firman Tuhan malam hari ini, gak ada yang ketinggalan waktu Tuhan Yesus datang. Kami ikut terangkat rapture sama Tuhan ke surga. Terima kasih buat surga yang mulia, surga yang indah yang Kau sediakan buat kami. Makasih Tuhan, surga yang dahsyat Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mau berkata, kami mau ikut Tuhan Yesus. Kami mau ada di mana Tuhan Yesus berada. Kami mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Karena kami tahu Engkau yang memulai, Engkau juga yang mengakhiri Tuhan. Engkau Alfa dan Omega atas hidup kami. Sampai akhir kami menutup mata, sampai akhir pengangkatan kami ke surga. Kami mau cinta Tuhan Yesus, menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat sanak saudara keluarga kami Tuhan, orang tua kami, adik kami, kakak kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami berdoa Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan. Biar mereka juga cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, keluarga besar kami, seisi rumah kami ikut ke surga. Gak ada yang ketinggalan, gak ada yang masuk neraka, semua ikut ke surga Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga Citresa, berkati keluarga Mbak Nengah, berkati keluarga Ciinyin, Pak Ferry, berkati keluarga Ciceni, berkati keluarga Bu Rita, keluarga Cisansan, keluarga Bro Hendra, keluarga Tante Ida Ciselly, keluarga Ciyanti, Pak Chandra, berkati Cilime sekeluarga, berkati Bu Yuli sekeluarga, berkati Bu Lolita, Pak Dian, Bro Remo Tuhan. Oh kami berdoa Cieni juga Tuhan, Grace Marcella, oh Akoh Nok dan Kosinsin disembuhkan dalam nama Yesus. Pak Awa Cilike, keluarga kami Tuhan, kami semua ikut terangkat ke surga. Biarlah kami tetapkan hati untuk tetap setia sampai akhir, ikut Yesus selama-lamanya. Kami kaya secara rohani,
sebab Tuhan Yesus Alfa dan Omega dalam hidup kami. Makasih Tuhan, berkati ibadah kami besok. Kesaksian Ronald yang powerful membawa orang-orang kami semua semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh tidak main-main dengan hidup ini, tapi mau hidup takut dan gentar akan Tuhan. Khusus kami berdoa Tuhan, berkati Pak Diam, terus sembuhkan, pulihkan. Berkati Bro Raymond, terus pulihkan, sembuhkan. Berkati Akonoko Sinsin, pulihkan, sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tante Ida juga terus sehat, kuat, sempurna, sembuh. Kami berdoa juga buat Ailan yang masih di rumah sakit. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sembuhkan Ailan. Cepat sehat, cepat pulih dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Pastikan saudara, besok saudara ikut ibadah jam 10 karena kesaksiannya powerful banget saudara. Ya. Dia sejak dia dibawa ke surga, pola pikirnya, hidupnya benar-benar diubahin sama Tuhan. Bahkan mau marah sedikit aja dia nggak berani saudara. Ya karena dia ngerasain cinta Tuhan Yesus yang begitu besar dan surga yang indah. Jadi pastikan saudara ikut, ajak semua teman, saudara, ya bagikan linknya. Besok pagi saya bagikan linknya Zoom. Saudara bisa copy paste, bagikan sebanyak mungkin saudara. Supaya apa? Karena Ronald disuruh sama Tuhan pulang lagi ke bumi untuk jadi saksi Tuhan. Supaya banyak orang yang diselamatkan kata Tuhan. Gitu. Jadi please saudara besok hadir ibadah Zoom jam 10, ajak teman saudara, suami saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara yang bisa ikut join, welcome banget. Tadi saya senang banget sih, aku saya udah bagiin link ke keluarga-keluarga besarnya. Wah, saudara karena kesaksiannya powerful, luar biasa saudara ya. Kami juga diberkati. Silakan Pak Bina. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita tutup dan buka tahun. Ada beberapa kegiatan atau acara yang saudara boleh ikuti, khusus tanggal 31 hari Kamis. Oleh karena kemurahan Tuhan kita akan tutup tahun di UPT, dan kebetulan oleh kemurahan Tuhan kami yang akan pimpin bersama Pak Tim. Jadi hari Kamis tanggal 31 saudara boleh join jam 10 pagi sampai jam 12, itu acara tutup tahun waktu Indonesia. Jadi bersama-sama dengan Indonesia, Kanada, Amerika, itu tanggal 31. Dan tanggal 1-nya hari Kamis kita juga ada ibadah Zoom jam 10. Buka tahun. Ya, buka tahun. Ya, kalau itu yang Jumat khusus untuk Zoom pakai Nations Worship Center, tetapi yang tanggal 31 Zoom pakai UPT. Tanggal 31 akan dilayani oleh Pak Tim Hardono dan Bu Indri, dan tanggal 1 akan dilayani oleh Pak Nol di Luntungan. Jadi saudara, memang ini kita di lockdown, gak bisa banyak keluar, tapi kita bisa berfellowship, mendengar firman Tuhan, merayakan tutup tahun bersama dengan sahabat, teman, walaupun dari benua yang lain, hamba Tuhan yang dari kota yang lain, kita semua diberkati. Amin. Amin. Yuk kita ibadah tutup dan buka tahun ya. Sekali lagi yang tutup tahun itu hari Kamis jam 10 pagi, dan tanggal 1 buka tahun jam 10 pagi. Yang hari Kamis pakai UPT, yang hari Jumat itu pakai Nations Worship Center. Nanti akan dibagi linknya. Jadi oleh kemurahan Tuhan sekali lagi, yang tanggal 31 bukan acara gereja kita, tetapi karena kita diberikan kesempatan melayani, kami mengundang saudara, yuk tutup tahun bersama-sama dengan UPT, United Prayer Tower. Saya pasti akan diberkati. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan, terima berkatnya Tuhan. Saya mau ngomong diberkati sebentar. malam hari ini. Amin. Sorry. Boleh saya ngomong sebentar, Bu? Boleh. Oh ya, boleh. Saya mau tanya, gimana cara kita mengikhlaskan orang gitu loh, yang udah meninggal gitu. Karena masih teringat terus gitu. Iya. Sama orang tua gitu kan. Cara ngiklasinnya tuh gimana gitu. Kita harus ikhlas tapi masih ingat terus gitu. Iya. Masih teriang pokoknya wajahnya gitu. Kalau saya lihat foto gitu, masih teriang terus. Gimana cara kita mengiklasinnya, Bu? Pak? Ya, bagus, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama,
walaupun ini contoh, walaupun saya kehilangan bapak saya 5 tahun yang lalu, saya masih ingat wajahnya, saya masih punya fotonya, dan kasihnya, kebaikannya buat kita itu tidak akan terlupakan. Saya mungkin tanya kepada Cik Teresa, kapan papanya dipanggil Tuhan, Cik Teresa? Pasti sudah 95. 95. Apakah Cik Teresa masih merasakan hari-hari ini kadang papa ada, apalagi masa Imlek, tahun baru atau Masih ingat Natal, fotonya. masih ingat dan Karena Cik sebagainya. Teresa yang nungguin di rumah sakit Iya. ya kalau nggak salah ya. Iya, Cik Teresa yang Itulah yang namanya hubungan papa dan anak, keluarga yang tidak akan pernah hilang. Itu yang pertanyaan Cik, itu bagus. Jangan sampai Cik ini ya ditinggal papa terus langsung lupa, enggak. Justru kita mau mengingat kebaikan papa dan mama kita. Yang berikutnya, mari kita percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang meninggalnya di dalam Tuhan, mereka sekarang sudah tenang bersama dengan Papa di surga, Bapa di surga. Amin. Jauh lebih indah di surga. Untuk apa mereka ada di dunia ini kalau maaf ya sakit, menderita, susah, dan sebagainya. Kalau mereka ke surga bersama dengan Bapa, mereka jauh lebih tenang. Karena sekali lagi surga itu nyata. Makanya Paulus dan Ahok berkata, mati adalah untung. Karena apa? Untung itu kita masuk surga bersama dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, kalau orang tua kita dipanggil Tuhan, di waktunya tentunya dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, mari kita seperti tadi Cik Yeni ikhlaskan karena mereka sudah bersama dengan Papa kita di surga. Dan berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang di dunia ini yang hidup selama-lamanya. Termasuk kita semua di sini. Suatu saat pasti akan dipanggil Tuhan. Ya, mungkin waktunya, caranya berbeda dan sebagainya. Kita nggak tahu. Itulah misteri kehidupan. Itulah waktunya Tuhan. Oleh sebab itu karena kita nggak tahu, kalau orang tua kita sudah mengakhiri dengan baik, melakukan banyak hal yang baik, mari kita teladani. Mari kita melakukan jauh yang lebih baik mungkin dari orang tua kita. Kalau orang tua kita ada kesalahan, jangan diikuti kesalahannya. Wow, ya. Kalau orang tua kita pernah keliru, jangan dilakukan lagi. Yuk kita melakukan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau orang itu meninggalnya di dalam Tuhan, indah bersama dengan Tuhan. Biarlah Cik Yeni meneladani orang tuanya, yang buruk jangan dilakukan, dan kita percaya kita semua akan bersama dengan Tuhan. Nanti kalau kurang jelas, Cik Yeni bisa japri pribadi, kita bisa ngobrol. Haleluya. Amin. Siapa yang mau naik ke surga bersama dengan Tuhan? Amin. Sekali lagi orang-orang yang kita cintai, kalau mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka sedang bersuka cita di surga. Dia bilang, ya kesaksiannya Ronald bilang, di sana tidak ada orang yang sedih. Di sana semua orang bersuka cita. Kita aja yang di sini bingung sedih. Kedinginan, kerja, bayar pajak, bayar apa, susah. Tapi kita, keluarga kita yang sudah di surga, mereka bersuka cita kekal selama-lamanya. Oke, Cik Yeni nanti japri pribadi. Yuk kita angkat tangan semua, terima berkatnya Tuhan. Amin. Bapak, kami mengangkat tangan, kami mohon damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Amin. Kau yang memampukan kami, bila berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan berkati. Besok Zoom-nya dibuka jam 9.45. Jadi saudara bisa gabung lebih awal. Ya, Thank you. 9.45 sudah dibuka. 9.45, Ajak sebanyak mungkin orang. Silakan bagikan share linknya supaya banyak orang diberkati. Amin. Oke, Thank you semua. thank you Cik Yeni, semuanya. thank you. Tetap semangat, Cik Yeni Cik. semangat, Cik Yeni, Chen. Cik Yeni ada pengharapan Ada, dalam Tuhan ya, ada, Cik. ya. Ya, jangan sedih. Bro ya. Retan, Bro Cilime, Retan, thank you. Cilime, thank Cik you. Teresa, Cik Teresa, thank you. Mbak Nengah, Bu Cianti, Yinyin, thank Pak you. Ferry, Tante Bu Ida, Ida. Cik Yin, thank you. Ya. Bu Rita,
Brurita, thank you. Brurita, Alpha Omega, Thank you. Akonok, thank you. Ya. Semua terima kasih. Terima Sampai kasih. besok jam 10. Tuhan Yesus berkati. Selamat Cianti, malam Angel, semua. thank you. Thank you.